Sampurasun. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Jejes kumaha damang? Saya Kabela kumaha damang. Puji Tuhan, saya kumaha Bang? Adik-adik, kita bersyukur ya hari Minggu ini kita bisa bersama-sama lagi kembali di IMPA Online. Tapi sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik, kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri semuanya. Kita mau nyanyi apa Kak Bella? Kita mau kembali lagi menyanyi It's Good to See You. Karena kita senang ketemu lagi adik-adik minggu ini. Satu dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kita. Kita akan memulai ibadah. Tuhan, terima kasih. Amin. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan bermazmur. Nah adik-adik buka Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bareng-bareng. Udah siap semuanya? Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapin hati kita lewat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ikutin gerakannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan yang tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah pada pegang kan Alkitabnya? Sekarang kita akan buka kitabnya dari Ulangan 9. Ulangan 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Ulangan 9 ya adik-adik di Perjanjian Lama. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu? Kalau udah ketemu kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, itu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Sebelumnya Kak Ina akan cerita dulu. Adik-adik saksikan video berikut ini ya. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Doni. Dia mengikuti lomba lari di sekolahnya dan dia berhasil menjadi juara 1 dan dia berhasil memenangkan sebuah piala. Saat di perjalanan pulang dia bertemu dengan temannya yang bernama Benny dan Doni pun menyombongkan dirinya kepada Benny. Benny, lihat nih, aku baru aja dapat piala loh, udah menang lomba. Pasti kamu gak pernah kan dapat piala kayak aku. Cupu kamu. Doni pun terus menyombongkan dirinya di depan Benny. Saat dia lagi menyombongkan dirinya, datang mamahnya menghampiri Doni. Mamah Doni pun menasihati Doni, katanya, Doni, kamu gak boleh gitu. Kamu gak boleh jadi orang yang sombong. Kalau kamu menang, kamu harus bisa jadi motivasi buat orang lain. Kamu gak boleh menyombongkan diri seperti itu ya. Mama bangga Doni bisa jadi juara 1, tapi bukan berarti Doni harus menyombongkan diri. Doni menang itu juga karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Ayo sekarang minta maaf sama Benny. Doni gak boleh ulangi lagi ya. Akhirnya Doni pun minta maaf sama Benny. Benny, maafin aku ya karena tadi aku udah sombong sama kamu. Semoga nanti kamu juga bisa dapat piala kayak aku ya. Kita harus terus berusaha juga dan jangan pernah berhenti menyerah. Akhirnya mereka pun saling memaafkan dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Nabi Musa yang menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel akan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, dengan menuju ke sana mereka harus menyeberangi sebuah sungai, namanya yaitu Sungai Yordan. Nah, untuk menuju ke tanah Kanaan itu juga bangsa Israel harus berhadapan dengan orang-orang di sana. Namanya itu suku mereka di sana itu namanya suku Enak. Nah, adik-adik, orang-orang dari suku Enak itu berbadannya besar, mereka suka berbuat jahat. Nah, orang Israel harus berhadapan dengan mereka adik-adik untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Itu tentunya sangat sulit untuk bangsa Israel karena tidak mudah bagi mereka untuk melawan suku Enak tersebut adik-adik.
Namun dalam bacaan kita tadi, kita baca juga bahwa Tuhan berjanji kalau Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel. Dan Tuhan akan membantu mereka untuk melawan bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel mampu adik-adik melewati orang-orang dari suku Enak tersebut. Akhirnya mereka bisa menempati tanah Kanaan lagi. Nabi Musa mengingatkan agar setelah bangsa Israel berhasil melewati suku-suku Enak tersebut, mereka tidak boleh menjadi bangsa yang sombong adik-adik. Karena setelah mereka menang melawan suku-suku Enak tersebut, itu bukan karena kehebatan mereka, tapi karena ada pertolongan dari Tuhan. Makanya mereka bisa menang melawan suku-suku Enak tersebut adik-adik. Nah, Nabi Musa mengingatkan bahwa bangsa Israel harus tetap rendah hati dan tidak boleh menyombongkan diri mereka, karena kemenangan mereka bukan karena kekuatan mereka ya adik-adik. Nah, Kak Ina mau tanya nih, siapa dari adik-adik yang pernah ikut lomba? Lomba apa aja, misalnya di sekolah ataupun di luar sekolah. Pasti adik-adik ada yang pernah kan mengikuti lomba. Nah, di dalam sebuah lomba itu pasti ada yang namanya menang dan kalah, ya kan? Kalau misalnya adik-adik menang, berarti adik-adik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, dan akhirnya Tuhan bantu adik-adik untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut. Kalau adik-adik pernah kalah, berarti di situ adik-adik kurang berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Nah, di situ Tuhan kasih kesempatan untuk adik-adik untuk lebih giat lagi belajarnya, giat lagi berlatihnya, dan tentunya jangan mudah menyerah. Mungkin nanti di lain hal saat adik-adik mengikuti lomba lagi, adik-adik udah siap dan adik-adik mungkin bisa jadi juara lagi kalau misalnya adik-adik terus berusaha dan jangan menyerah tentunya. Dari bacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik kita diingatkan bahwa keberhasilan kita saat kita memenangkan sesuatu atau saat nanti kita akan menjadi orang sukses, itu semua bukan karena kehebatan dari kita adik-adik, tapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Tuhan Yesus gak suka adik-adik orang yang menyombongkan diri. Kita sama-sama belajar ya adik-adik, bahwa saat kita udah menjadi orang sukses nanti, kalau adik-adik udah besar, kita harus tetap rendah hati dan hidup kita harus bisa jadi berkat buat orang lain, bukannya menyombongkan diri. Kayak tadi video Kaina di awal, Doni menyombongkan diri, itu contoh yang tidak baik ya adik-adik. Dan bangsa Israel juga, mereka mau menyombongkan diri karena sudah berhasil melawan suku-suku Enak, padahal itu bukan karena kehebatan mereka adik-adik, tapi karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini kita sama-sama belajar adik-adik untuk selalu ingat dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita, dan kita harus selalu tetap rendah hati dan kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Amin. Nah, ini aktivitas dari anak kelas tanggung. Nanti kalian akan menyusun sebuah kalimat dari gambar-gambar ini ya. Nah, ini contohnya ada merica. Itu kata Ica-nya diganti sama Eka, jadi mereka. Nah, kalian sambungin ya sampai menyusun sebuah kalimat. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, sekian ya firman Tuhan dan aktivitasnya dari Kaina hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya ya, dan jangan lupa untuk tag ke Instagram @PA_wismaasi. Sekarang kita akan tutup pemberitaan firman pada hari ini di dalam doanya. Tutup matanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh saja kami dengar dan kami renungkan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan setiap harinya. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu rendah hati, anak yang tidak menyombongkan diri kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang terus menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Impa Online minggu depan ya adik-adik. Dadah. Ya adik-adik, sekarang Kak JJ sama Kak Bella mau tanya nih, adik-adik belajar apa dari firman Tuhan tadi? Ayo semuanya nyimak kan? Pas
pasti nyimak ya. Yang pasti kita belajar bahwa kemenangan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Makanya adik-adik jangan pernah sombong. Ya, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian kemenangan-kemenangan. Nah adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Yuk kita satu hati, kita berdoa. Pat-pat gulipat, tangannya dilipat. Cici marici, mulutnya dikunci. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan sepanjang seminggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden dan juga setiap kepala pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati negara ini Tuhan agar semakin maju dan juga boleh tentram. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati setiap tenaga medis Tuhan untuk menghentikan setiap penyebaran penyakit ini Tuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang sedang sakit terkena Tuhan. Biarlah Tuhan yang sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga mau bersatu hati untuk keluarga kami. Berkati orang tua kami, adik kami, kakak kami, dan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam apapun Tuhan berkati juga kesehatan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang sudah mulai sekolah. Tuhan berikan semangat kepada mereka Tuhan, meskipun mereka belajar di rumah, tetapi mereka boleh terus sukacita dalam belajar Tuhan untuk mengejar cita-cita mereka. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami mau bersatu hati berdoa untuk gereja kami. Biar Tuhan yang memberkati gereja kami ini, agar melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Berkati pendeta, majelis, bahkan setiap pengurus yang ada, Tuhan yang memberkati. Tuhan, di pagi hari ini juga kami mau bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi tubuh yang sakit. Biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang boleh campur tangan, memberkati setiap obat dan makanan, agar mereka boleh pulih dan bersama-sama kembali beribadah bersama kami. Bahkan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan yang boleh ambil alih dalam pelayanan minggu ini, dan juga untuk adik-adik layan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan yang memberkati dalam setiap apapun bentuk pelayanan mereka. Tuhan yang juga yang mau memberkati dalam setiap apapun pergumulan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang boleh hadir dalam IMPA online minggu ini. Tuhan yang tetap menjaga, menyertai setiap aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Siapin persembahannya. Jangan lupa ya, persembahan yang sudah dikumpulkan dikasih ke papa mamanya. Sekarang kita mau menaikkan pujian, yaitu adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nyanyi sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini supaya bisa menjadi berkat dengan semua teman-teman di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di akhir IMPA nih. Masih tetap semangat kan? Masih dong Kak Bella. Nah, adik-adik, kasih Allah itu tidak berkesudahan buat kita, buat adik-adik di rumah. Nah, maka dari itu kita mau angkat satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kami sudah selesai ibadah, sekarang Gisel mau berdoa penutup. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, terkhusus kakak-kakak layan yang sudah memimpin ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai IMPA nih. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia dalam IMPA online. Semoga adik-adik tetap sehat ya di rumah. Jangan lupa tetap semangat untuk sekolahnya. Dan juga jaga kebersihannya ya, jangan lupa. Sampai berjumpa di Minggu depan. Hatur nuhun adik-adik, dadah.